perkenalkan nama saya Muhammad Rizali Akbar dari kelas 3B Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Helmiati MAG dan Pak Bilhaki Putra SPDI MPD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyebaran Islam di Malaysia, di mana materi pertama yaitu bagaimana Islam di Malaysia ini mendapat dukungan dari negara dan pemerintah. Nah, jadi di Malaysia, seperti halnya dengan negara kita yaitu Indonesia, nah di mana Islam di Malaysia ini sangat didukung oleh pemerintah di sana, seperti halnya dalam penyebarannya, infrastrukturnya. Nah, itu sangat-sangat didukung oleh pemerintah di sana. Sehingga agama Islam di Malaysia sana itu bisa dibilang sebagai agama yang mayoritas. Banyak dianut oleh masyarakat-masyarakat di Malaysia. Karena bisa dibilang pemerintahnya sangat mendukung gitu. Nah, sehingga agama Islam bisa dibilang menjadi agama nomor satu di Malaysia sana. Nah, dukungan pemerintah ini sangat-sangat berdampak bagi masyarakat Islam di Malaysia sana. Sehingga bisa disebut Malaysia ini sama seperti halnya di Indonesia menjadi negara dengan mayoritas Islam yang bisa dibilang sangat banyak seperti halnya di Indonesia, tapi Indonesia lebih banyak daripada Malaysia. Nah, yang kedua itu geliat dakwah dan syiar Islam. Nah, geliat dakwah dan syiar Islam di Malaysia itu bisa dibilang juga sama nih seperti negara kita di Indonesia. Seperti geliat dakwahnya melalui ceramah. Nah, ceramah-ceramah misalnya di masjid, di luar masjid, di sekolah-sekolah, di berbagai tempat. Nah, ceramah ini juga salah satu cara penyebaran agama Islam di Malaysia yang sangat ampuh. Misalnya dengan mengadakan ceramah di sekolah untuk siswa yang bisa dibilang agamanya kurang, agamanya jauh gitu, eh, bukan jauh, tapi kayak sholatnya masih tertunda, ngajinya jarang, dan lain sebagainya. Nah, dengan misalnya dia mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh ustadz ataupun siapa gitu yang menyampaikan misalnya tentang hukum hukum bagi orang yang menunda sholat, orang yang tidak sholat. Nah, setelah dia mengetahui bahwa dengan dia tidak sholat, dia akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang bisa dibilang itu sangat-sangat merugikan dirinya. Nah, sehingga anak tersebut, nih, misalnya dia yang nggak mau sholat, bisa jadi rajin sholat karena mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh ustadz ataupun ustazah ataupun siapa dari guru misalnya. Hmm, itu sangat-sangat berdampak bagi penyebaran Islam di Malaysia sana melalui ceramah ini. Nah, yang ketiga itu bagaimana infrastruktur Islam di Malaysia sana. Nah, infrastruktur Islam di Malaysia itu bisa dibilang sangat-sangat banyak ya, misalnya masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah untuk ibadah kaum muslimin. Nah, selain masjid misalnya infrastruktur lain seperti sekolah-sekolah, nah pesantren-pesantren. Nah, dengan dibangunnya sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren ini itu tentunya sangat berpengaruh gitu bagi masyarakat di sana. Seperti anak-anak misalnya udah tamat SD bisa langsung masuk ke pesantren untuk mendalami ilmu agamanya. Jadi ilmu agamanya itu jadi lebih baik gitu. Nah, yang keempat bagaimana pendidikan dan pengajaran Islam di Malaysia. Nah, jadi pendidikan di Malaysia itu sangat apa bisa dibilang sangat maju seperti halnya di Indonesia karena pendidikannya di sana didukung oleh pemerintah di sana. Seperti sekolah-sekolahnya, bagaimana sekolah-sekolahnya itu dibangun oleh pemerintah dengan tujuan untuk siswanya bisa berprestasi baik dari segi akademik maupun non akademik. Nah, yang keempat
bagaimana ekonomi Islam di Malaysia sana. Jadi ekonomi Islam di Malaysia bisa dibilang dibangunnya bank-bank syariah seperti investasi syariah atau bank-bank lainnya. Seperti contoh di Indonesia itu ada BSI, di mana di BSI itu kita bisa mentransfer uang sekaligus kita bisa berinfak dan bersedekah melalui melalui bank tersebut, bisa melalui aplikasi maupun langsung datang ke bank untuk menarik uang ataupun bersedekah. Dan juga di Malaysia juga dibangun pusat-pusat perbelanjaan Islam. Nah, pusat-pusat perbelanjaan Islam ini bisa dibilang dari namanya ya tentu eh, cara cara perbelanjaan di sana itu dengan syariat Islam, seperti tidak adanya penjual yang berbohong kepada pembeli ataupun sebaliknya. Jadi apa yang dijual di pusat perbelanjaan di sana bisa dibilang sangat-sangat halal. Misalnya produknya halal, barang-barang di sana halal. Jadi bisa dibilang produk yang dijual itu tidak ada yang haram bagi masyarakat yang membelinya. Karena dari namanya saja ini merupakan pusat-pusat perbelanjaan Islam. Jadi bisa dibilang produk-produk Islam sangat banyak di sana, seperti misalnya kita mencari baju untuk sholat, makanan-makanan, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana kebijakan luar negeri Islam di Malaysia. Nah, jadi kebijakan luar negeri Islam di Malaysia itu bisa dibilang pemerintah di sana berkolaborasi atau bergabung dengan organisasi-organisasi Islam di luar sana seperti negara-negara Islam yang sangat mendukung agama Islam atau sangat mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Nah, jadi itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana penyebaran Islam di Malaysia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.